kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai apakah semua benjolan payudara itu kanker. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran untuk pertama kalinya dengan Dr. Rian Fabian Sofyan, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Rian yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Rian, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Kabar baik, alhamdulillah. Dokter, berhubung hari ini dokter sudah terlihat semangat dari tadi ya, mau share ilmunya ke kita semua, khususnya kaum perempuan ya barangkali ya. Karena kan memang kan prevalensinya ini kalau bicara kanker payudara, kanker serviks itu kan yang memang paling tinggi tuh di Indonesia atau bahkan di dunia gitu ya dok ya. Nah, jadi kan untuk semakin meningkatkan awareness kita semua nih, khususnya para Kartini di Indonesia, kita pengen dokter menjelaskan apakah memang semua benjolan di payudara itu ya arahnya ke tumor ganas atau kanker gitu ya dok ya. Karena kan zaman sekarang kan kalau untuk sadari kurang lebih mungkin udah banyak yang melakukan ya dok ya. Terus ketika menemukan ada sesuatu yang aneh maaf di area payudaranya, kita perlu curiga dan biasanya cemas sih. Duh ini jangan-jangan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu ya. Sehingga kan harus segera periksa. Tapi apa benar seperti itu dokter? Benjolan ini akan berbahaya begitu? Jadi ya memang mungkin sadari sudah jadi program nasional kali ya. Karena banyaknya kanker payudara di Indonesia. Ketika sedang sadari tentu perempuan merasakan, oh ada benjolan nih, ini ganas atau jinak. Nah itu kan khawatir, nah itu jatuhnya ke khawatir. Untuk tahu ganas atau jinak memang baiknya sih ketemu dokternya langsung. Bisa itu dokter umum, nanti berlanjut ke dokter bedah atau bedah onkologi. Kebetulan saya dokter bedah onkologi, memang saya setiap hari menangani kanker payudara, hampir setiap hari. Tanda-tandanya memang beragam untuk benjolan di payudara. Kalau misalnya secara awam, benjolannya makin lama makin besar dengan cepat misalnya. Lalu ada borok, misalnya ada luka, infeksi, ada benjolan tapi kok ada lukanya, ada boroknya gitu. Oh, ya Allah. Ya mungkin kita harus curiga atau keganasan, gitu. Tapi kalau misalnya benjolannya kecil, terus batasnya bagus, artinya licin gitu, diraba kok genyel-genyel gitu, hanya genyel-genyel. Terus kadang hilang timbul kalau lagi menstruasi gitu misalnya. Ya kita boleh curiga jinak, boleh benjolan karena pengaruh hormon. Tapi memang sebaiknya kita harus periksakan ke dokter. Karena kan dia nanti akan periksa secara klinis gimana dan rencana penata laksanaan lebih lanjut. Jadi nggak cukup hanya dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Kalau memang kita curiga ada sesuatu yang, aduh ini sepertinya perlu didiskusikan ke dokter, itu memang sadanis istilahnya dok? Iya, sadanis, jadi pemeriksaan klinis gitu kan. Pemeriksaan payudara klinis. Nah, nanti dokter akan merencanakan tuh pemeriksaan apa lagi. Apakah itu bisa dengan USG? Apakah itu bisa dengan mamografi? Atau nanti bisa lakukan biopsi nanti. Biopsi itu artinya mengambil jaringan tumor itu sendiri untuk mengetahui diagnosis pastinya. Jadi ya kebetulan memang kan sekarang bulan Oktober. Ada apa dengan bulan Oktober? Iya, bulan Oktober kan memang breast awareness kan, breast awareness month. Jadi kan memang perempuan-perempuan Indonesia mesti alert lah terhadap benjolan payudara. Ya nanti sebenarnya bisa memeriksakan ada benjolan atau ada riwayat resiko ibu atau nenek atau tante yang punya kanker payudara, ya udah periksa lah. Kadang-kadang kita nggak ngeraba tuh benjolan. Usia 35 tahun, kok nggak ada benjolan, santai aja. Tapi kalau punya resiko, misalnya resiko nenek, tante, ibu misalnya, atau saudara perempuan misalnya, kanker payudara, bagusnya memeriksakan ke dokter. Jadi resiko genetik ya? Genetik, karena genetik. Karena memang paling besar itu resiko adalah genetik sebenarnya. Jadi memang 8-9 kali lebih tinggi
penderita kanker payudara itu mempunyai pohon keluarga yang mempunyai kanker payudara juga gitu. Tapi ini bisa ditambah, artinya seperti dalam tanda kutip ya, dibangkitkan resikonya beberapa kali lipat kalau didukung dengan lifestyle yang seperti apa, Dok? Asap rokok, tidak olahraga, obesitas misalnya gitu ya. Makan makanan sembarang junk food gitu loh. Waduh, kan itu. Makin sekarang makin seperti itu. Iya, memang kan kita kan mau cepat ya, makan cepat terus makan cepat saji gitu kan. Iya. Itu ya memang kurang baik sebenarnya. Jadi yang diproses terlalu banyak gitu kurang baik. Ya bisa menimbulkan juga resiko sebenarnya. Tapi ya paling utama adalah genetik. Jadi kalau ada usia 35 tahun, perempuan, dia nggak ada benjolan. Tapi dia mempunyai risiko orang tuanya atau neneknya itu cukup tinggi nih resikonya. Itu baiknya memang perlu ke dokter dan nanti harus diperiksain mamografi. Seperti itu. Mamo ini 35 tadi. 35 tahun ke atas mamografi. Nah, karena kan kalau di bawah 35 payudaranya masih keras, masih form sakit gitu kan ya. Belum menyusui atau belum punya anak segala macam. Memang disarankan ya 35 tahun ke atas sih. Oke. Gitu. Nah ini kan kita tadi kan mumpung lagi bulannya tadi kan meningkatkan awareness nih ya Dok ya. Karena kan artinya bukan hanya resikonya nggak hanya yang di usia-usia. Biasanya kalau bicara keganasan kan usianya tuh berapa sih gitu. Usia tua. Iya 40-an ke atas. Tapi kan aku juga ada kok temen yang ini udah meninggal sih gitu karena kanker payudara dan meninggal di usia 28 tahun. Iya jadi sekarang ini akhir-akhir ini breast cancer itu pada yang muda. Yang adult itu jadi jarang yang dulu itu kita lihat wanita muda kena kanker payudara jarang. Tapi sekarang ini tahun 2000-an tahun sekarang ini cukup banyak dengan perangai biologis tumor yang agresif gitu. Jadi makin muda perangai tumornya itu makin agresif. Nah, jadi memang perlu dibangkitkan awareness, kesadaran kita untuk benjolan payudara. Kadang-kadang perempuan masih muda, ini benjolan payudara nanti juga hilang sendiri. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang jadi masih muda misalnya 20 tahun. Saya ketemu pasien paling muda adalah 19 tahun. 18 tahun. Sekarang 19 tahun. Udah setahun. Masih muda sekali. Masih muda sekali 18 tahun. Benjolannya dipikir benjolan payudara biasa. Lalu dioperasi di tempat luar. Di rumah sakit luar. Lalu dokter bedah umum. Ternyata hasilnya cancer. Dikonsulkan ke rumah sakit tempat saya bekerja. Ya, saya tentu harus jelaskan bahwa kanker payudara bukan hanya miliknya orang tua. Sekarang sudah banyak juga pasien-pasien kanker payudara yang terjadi pada usia muda. Gitu. Tapi kalau bicara, maaf ya Dok, perjalanan penyakit nih gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kanker serviks gitu ya, itu kan butuh waktu lama tuh, artinya belasan atau bahkan ada yang bilang puluhan gitu ya, tergantung case by case sih gitu ya. Nah untuk kanker payudara sendiri, tadi kan kalau bilang tadi kan bentuknya agresif gitu ya, terus kemudian juga bisa beda-beda kasusnya tiap orang. Nah ini jadi nggak bisa disamakan juga begitu ya Dok, walaupun sama-sama kanker gitu katakanlah. Jadi memang betul, makanya kita berpikir dulu kanker itu pada orang tua kan, kanker payudara karena terekspos oleh hormon estrogen misalnya kan, estrogen makin lama ya udah mungkin terkena kanker payudara. Nah sekarang ini yang muda-muda nih, loh dari mana bisa muncul kanker payudara? Nah, bisa dari lifestyle, dengan resiko. Tadi saya bilang resiko riwayat kanker ibu, nenek atau tantenya. Terus dengan lifestyle, ditambah dengan lifestyle yang sekarang merokok, tidak olahraga, obesitas, terus makan makanan yang cepat saji seperti itu, meningkatkan. Artinya jadi mengganggu hormon yang betul, tadi? Atau bagaimana sih? Iya, dia jadi radikal bebas sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada apa ya namanya, kalau bahasa awamnya itu ada hipotesa misalnya gitu, terjadinya kanker akibat ini. Jadi ada 3 tuh, ada promosi misalnya, dia udah punya sel kanker misalnya, punya, tapi tato di seperti ada pentrigger. Nah, ada pencetusnya. Diduga ya Dok ya? Ya, ada pencetusnya, radikal bebas misalnya. Misalnya radikal bebas atau trauma.
trauma pun bisa, radikal bebas atau trauma. Bisa aja jadi kanker, jadi berubah jadi kanker gitu. Oke. Jadi makanya pentingnya tadi untuk sadari dan juga sadanis gitu ya. Iya. Timingnya sendiri kan harus pas gitu dok, supaya bisa dibilang nih akurat nggak sih? Karena kalau oke lah dengan bantuan bercermin di kamar mandi setiap hari itu kan hampir setiap perempuan juga melakukannya gitu ya. Tapi yang perlu dicermati juga waktu idealnya supaya hasilnya jadi jauh lebih akurat begitu. Ya. Memang yang untuk pemeriksa yang lebih akurat saat payudaranya firm ya, nggak tegang. Itu kan, nah biasanya itu payudara itu firm itu setelah menstruasi hari ke-7 biasanya. Hari ke-7, hari ya sampai ke-10 lah. Itu bisa diperiksa di payudara, cara lihat dulu di cermin misalnya, ada benjolan nggak, dengan posisinya tangan di pinggang, berkaca pinggang, melihat oh nggak ada benjolan. Bisa diraba. Nah perabaan itu pada hari seminggu setelah menstruasi itu lebih teraba, karena kan payudara lebih firm, lebih lembek lah istilahnya. Jadi teraba. Jadi 10 hari setelah menstruasinya selesai gitu ya dok ya. Oke, itu ya yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Iya, ya lebih enak di situ. Karena kan kalau untuk orang awam kan, oh ini benjolan bukan ya, apa kelenjar biasa bukan ya. Mungkin kalau dokter udah tahu nih, oh mau hari keberapa pun setelah menstruasi, oh ini kayak benjolan nih, tangannya udah paham. Cuman bagi orang awam kan belum tahu. Oh ini benjolan normal, ini benjolan karena kelenjar biasa, kan belum tahu. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai apakah semua benjolan payudara itu kanker bersama dengan Dr. Rian Fabian Sofyan, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi di Rumah Sakit Royal Taruma. Dan Dr. Rian dilanjutkan kembali ya. Oke, tadi sudah diberitahu ya idealnya memang 10 hari setelah menstruasi kita selesai rutinnya gitu ya melakukan pemeriksaan. Oke, itu yang siklusnya mungkin teratur. Kalau yang enggak ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi lah ya ke dokternya. Seperti apa sih caranya pemeriksaan yang tepat. Terus tadi posisi juga akan mempengaruhi ya. Ada yang sambil berdiri, ada yang sambil berbaring dengan bantal untuk lebih menonjolkan benjolannya misalnya gitu. Memang pemeriksaan itu untuk orang awam ya mestinya dia tahu ya tubuhnya ya. Yang dulunya tiap bulan oh nggak ada apa-apa, tapi kan bulan ini ada benjolan, tentu kan khawatir. Nah saat itu dia harus memisahkan ke dokternya. Baik itu dokter umum bisa, dokter bedah onkologi bisa. Gitu. Terus juga benjolan tuh apakah memang hanya lokal aja di payudara atau mungkin area-area sekitar payudara yang perlu dicurigai juga dok? Mungkin ada kaitannya. Betul Mbak Rini. Jadi bukan hanya di payudara, jadi penyebaran kanker payudara pertama kali itu di kelenjar getah bening daerah ketiak. Nah, jadi kalau ada benjolan daerah ketiak, terus ada benjolan juga daerah payudara, ya mesti aware. Ada kemungkinan benjolan payudara itu kemungkinan ganas ada. Makanya harus cepat diperiksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Benjolan tidak selalu nyeri ya dok ya? Oh tidak selalu nyeri benjolan pada kanker payudara. Gitu. Bahkan kebanyakan kanker payudara stadium awal itu nggak nyeri. Tidak nyeri. Terus lokasinya itu tadi mungkin perlu ditekankan ya, apakah ya udah stuck di situ atau bisa bergeser? Maka biasanya kalau kanker payudara misalnya gitu ya, misalnya letaknya di daerah atas puting, bulan depan di situ atas puting lagi, bulan depan lagi tetap di situ, jadi menetap biasanya. Nah, jarang ada benjolan yang dicurigai kanker payudara itu pindah-pindah, jarang sekali. Berarti dari segi lokasi, terus mungkin tekstur kalau diraba, terus warna atau mungkin keluhan lain, ini gatal atau enggak, perih? Jadi kalau secara dilihat apa istilahnya tuh inspeksi dilihat gitu ya. Kalau kita curiga kanker payudara itu ada beberapa macam. Biasanya kalau terlihat dari luar, misalnya pada saat sadari, kelihatan benjolan, tapi kulitnya masih bagus,
itu mungkin masih di dalam. Tapi kalau kulitnya udah mulai kayak gambaran kayak kulit jeruk gitu loh, Keriput gitu? keriput kayak kulit jeruk, keriput gitu. Atau misalnya kok gambarannya ada kemerahan. Oh, meradang gitu. Atau kok ini benjolan tapi udah ada boroknya seperti itu. Aduh. Nah, itu kemungkinan bisa dicurigai ganas Oke, gitu. coba disapa dulu ya dok ya. Oke. Tadi dengar suara telepon kan? Coba ya, halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ita, Jakarta. Oh iya, silakan. Ingin bertanya apa? Mbak Ingin atau nanya ibu aja. usianya berapa? Saya umurnya 59. Ya baik, Bu Ita berarti ya. Bu Ita, Iya. pertanyaannya apa? Silakan. Mau nanya aja, Ya. seorang ibu kalau tidak punya bayi tapi tidak bisa menyusui, apakah nanti akibatnya akan jadi kanker itu bagaimana maksudnya? Oh, seorang Itu ibu aja. punya bayi tapi tidak menyusui, apakah jadi resikonya meningkat untuk Kanker. mengalami? Iya. Iya. Itu aja. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Bu Ita ya. Nah ini nih kalau kita sering baca-baca artikel kesehatan, semua itu dicari kaitannya. Apakah jadi resiko juga dok untuk ibu yang mungkin tidak menyusui gitu ya, terus kemudian jadi Oke. resiko untuk Memang tadi. untuk tidak menyusui nanti mungkin pertama akan muncul namanya mastitis dulu. Peradangan dulu ya. Peradangan pada daerah payudara, mastitis. Nanti bila terjadi terus menerus dan dia mungkin ada faktor lain, misalnya genetik lain gitu ya, bisa aja mastitis ini akan jadi kanker payudara. Nah, yang kedua memang misalnya dia ini belum menikah, mereka sudah menikah, sudah punya anak tapi nggak menyusui. Misalnya dia belum menikah, dia punya resiko juga untuk punya kanker payudara karena terekspos oleh hormon. Nah, pada penderita kanker payudara misalnya gitu ya, yang tidak menyusui, ini biasanya mempunyai resiko ya 3 kali lah dibandingkan pasien-pasien yang menyusui. Karena apa? Karena sudah terinfeksi karena dia nggak bisa keluar lagi kan, susunya nggak dikeluarkan, terinfeksi. Lain halnya kalau misalnya dia memang nggak mengeluarkan susu ya. Tapi ini ada cairan susu tapi nggak bisa keluar, dia tersumbat di situ infeksi, tersumbat ya. Itu mempunyai kurang lebih 3 kali. Gitu. Jadi untuk mencegah begitu ya dok? Memang baiknya menyusui. Menyusui memang kan ya kalau di agama saya menyusui sampai penuh ya, 2 tahun. Eksklusif lah minimal ya. Minimal eksklusif 6 bulan. Nah dengan itu istilahnya membuat payudara itu matang. Jadi kalau payudara itu matang, radikal bebas misalnya, radikal bebas itu ya sudah cukup di situ aja, nggak kemana-mana lagi. Tapi kalau memang ada kondisi khusus yang tidak bisa memproduksi ASI atau kasus yang lain, itu kan lain hal karena dia memang produksinya tidak ada. Tapi setahu saya kalau orang yang melahirkan ya pasti minimal ada sedikit demi sedikit. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya tadi jawabannya. Jadi sebenarnya sih kita inginnya mencegah tadi dok ya, tadi kan karena bulannya untuk meningkatkan awareness. Kalau untuk katakanlah tadi kan ada USG, ada mamo, ada biopsi gitu ya. Terus juga mungkin untuk usia-usia yang katakanlah 50 ke atas, 60 ke atas, walaupun mungkin sudah tidak tadi aktif menyusui atau mungkin hormonnya udah agak menukik turun atau apa gitu ya dok ya. Ini mungkin disarankan juga rutin mamo tiap berapa tahun sekali atau mungkin bagaimana dok? Jadi kita bagi kelompok usia aja kali ya biar enak. Jadi kan memang dulu kanker payudara itu ditujukan kepada usia-usia di atas 40-50 karena memang usia tersebut sudah terekspos lama oleh hormon perempuan sendiri, hormon estrogen itu yang salah satunya sebagai pencetus kanker payudara. Nah, biasanya pada riwayat kanker payudara pada pohon keluarga, kita bisa menyarankan untuk memeriksakan mamografi itu di atas umur 35. Jadi dengan pemeriksaan 1 kali ya seumur hidup, misalnya 1 kali seumur hidup gitu ya. Karena kan dia tentu kan sadari sendiri kan di rumah kan. Cukup di atas 35 cukup diperiksa sekali gitu ya.
kalau mempunyai risiko misalnya, terus ada benjolan kecil. Disapa dulu kali ya. Oke. Baik ya, halo, dengan siapa di mana? Dengan saya Ibu Miwi, Mbak. Dari mana Ibu? Dari Jakarta. Usianya, maaf? 37. Oke, Ibu Nining ya. Oh, Ibu Nining. Oh, silakan. Ingin bertanya apa? Saya ada benjolan di payudara sebelah kiri. Saya sudah 4 dokter yang nanganin, cuman saya mau operasi masih takut. Nah, di bulan Juli 2019 itu benjolannya 0, sekian. Tapi karena saya belum operasi, setelah saya cek lagi di bulan Juli 2020 benjolan itu 1, sekian. Nah, dokter memperkirakan itu masih dibilang perkirakan jinak gitu. Nah, kalau kayak gitu itu gimana sih, Dok? Bisa dibilang jinak atau ganasnya? Ketahuan nggak sih dokter, bisa tahu nggak sih, Dok, dengan dia memegang payudara kita dicek itu dia ganas atau jinaknya gitu. Tapi saya sudah USG payudara karena bisa tahu itu benjolan itu nambah jadi 1, sekian. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ditutup, dokter? Oke, sudah cukup ya. Oke, baik, sekarang kita dengar tanggapan dari dokter Ian dulu ya, Bu ya. Jadi untuk tahu jinak ganasnya sebenarnya golden standarnya atau baku emasnya adalah pemeriksaan histopatologi. Diambil jaringannya, diperisain ke patologi anatomi, dilihat di bawah mikroskop, oh ini jinak, nggak ada apa-apa. Memang kita bisa menegakkan diagnosis dengan pemeriksaan klinis. Kita periksa, kita raba, kita lihat. Terus dengan pemeriksaan penunjang dari USG. Ya. USG bisa melihat benjolan, nanti ada kriterianya untuk oh ini curiga ganas, ini curiga jinak, ini borderline gitu. Terus bisa ditambahkan dengan mamografi bila tadi usia di atas 35 tahun. Dokter menyarankan operasi itu untuk menegakkan diagnosis pastinya. Untuk tahu itu sebenarnya jinak atau ganas gitu ya. Karena kalau itu diangkat jaringannya, karena kan benjolan kan yang tidak normal di tubuh kan memang baiknya diangkat. Jangan takut sebenarnya kalau untuk mengangkat benjolan. Nanti, nah mungkin takut itu pas diperiksa atau ganas, ditakut itu. Jangan takut. Kalau diperiksa ganas, tentu kalau itu stadium awal lebih bagus dong. Stadium awal itu, stadium dini itu, angka kesembuhannya hampir 100%. Jadi 94% ke atas. Malahan kalau kita tunda-tunda untuk melakukan diagnosis lagi, untuk melakukan tindakan, tentu benjolannya makin lama makin besar. Nanti dokternya, malah nanti ujung-ujungnya dokter, kita kemoterapi dulu deh sebelum operasi. Waduh. Nah itu kan masalahnya. Mumpung masih kecil, misalnya itu kanker payudara, masih kecil kita angkat. Kalau itu jinak, selesai masalahnya. Jadi memang harus diangkat sih sebenarnya. Tapi untuk memastikan ini jinak atau ganas memang dengan pemeriksaan tentunya tadi yang seperti histopatologi, diangkat jaringannya, dipisahin ke patologi anatomi. Tapi memang nih jangan sampai datang dalam kondisi yang sudah terlambat, stadium sudah lokal lanjut begitu ya. Tadi sudah di kemo segala macam. Iya, karena angka kesintasannya pada pasien yang stadium lokal lanjut, ini bukan yang lanjut ya, lokal lanjut dengan stadium dini jauh sekali. Kalau stadium dini itu bisa 98% ke atas bisa sembuh, artinya bisa terkontrol. Pada pasien-pasien yang lokal lanjut itu bahkan survivalnya 5 tahun bisa kurang dari 60%. Iya, makanya tadi lebih cepat lebih baik begitu ya dok, ya prinsipnya seperti itu. Jadi tadi kalau bicara dari hasil pemeriksaan, tadi kan nanti bagaimana penilaiannya, kemudian langkah-langkah selanjutnya juga seperti apa, kan itu kan tergantung nanti dari hasil temuan dokternya begitu ya dok ya. Betul. Terus kalau bicara tadi lebih cepat lebih baik, kalau di awal angka kesembuhan yang jadi jauh lebih tinggi begitu. Jelas lebih tinggi. Terus pada stadium awal jauh mencegah angka kematian bertambah juga begitu ya dok. Iya. Mohon maaf nih. Iya, alhamdulillah kan memang dari Kemenkes sendiri sudah berboran lah untuk kanker payudara, karena kanker payudara salah satu penyumbang kematian kanker pada wanita ya, selain kanker serviks. Nah sekarang banyak tuh Sadanis, bahkan sekarang di Dharma sendiri ada mamografi keliling. Nah itu penting juga. Jadi jemput bola ya dok ya. Oke, bahkan fasilitasnya udah dimudahkan. Gitu ya. Akses juga udah
apa istilahnya udah Untuk cukup rakyat udah merata dimudahkan. gitu ya. Oke, kita sapa dulu lagi ya dok ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Selamat pagi, saya dengan Ibu Ida. Bu Ida, Di dari mana Jakarta. Bu? Di Jakarta. Usia, maaf. 43. Oke, silakan Bu Ida, ingin tanya Iya. apa? Iya, selamat pagi Dokter Rian. Selamat pagi. Dokter, saya pasien kanker payudara. Udah selesai kemo 6 kali. Terus udah sinar 25 kali udah selesai. Terus lab terakhir itu CA153-nya 18,3. Terus CEA-nya 2,28. Itu normal nggak dok? Yang pertama itu. Terus yang kedua, dokter, saya kok 2 kali ya tiba-tiba ngalami di bagian kaki sakit sampai nggak bisa jalan. Tapi ntar hilang gitu dok. Apakah itu efek dari sisa kemo atau gimana ya dok? Mohon penjelasan. Terima Ada yang kasih. ditanyakan dulu kepada Ibu Idanya dok? Oke. Jadi dulu awalnya stadium berapa ya operasinya? Sudah operasi ya? Udah dok, udah grade 3, triple negatif dok, TB 4 berapa gitu dok? Oke. Jadi, oke. Ya, silakan dok. Jadi memang pasien-pasien pasca ini kan kemungkinan stadiumnya lokal lanjut, dia sudah di kemo, sudah di sinar juga. Ya, jadi tadi dia nanya apakah tumor marker, tadi dia bilang C18 itu tumor marker. Tumor markernya ya terkesan normal segitu. Tapi kita bukan hanya melihat tumor marker, kita lihat juga status lokal dan regional dari pasien tersebut. Kita lihat di status lokalnya gimana, ada kalau tumbuh benjolan baru, terus regionalnya gimana, apa tumbuh benjolan baru. Terus kita juga cek workup diagnostik untuk sistemiknya atau seluruh tubuhnya. Kita paru-paru, bone scan segala macam, kita harus lihat. Nyeri di kaki itu kenapa kan kita harus tahu. Iya. Jadi nanti baiknya memang kembali ke dokter bedah onkologinya, ditanyakan kembali nyeri kakinya karena apa? Apakah bisa karena gangguan darah, bisa karena gangguan penyebaran tulang, bisa karena gangguan otot, macam-macam tuh. Iya, iya. Jadi nanti memang baiknya sih nggak bisa langsung selesai di sini, ketemu dokter bedah onkologinya, ditanyakan dokter ini kenapa kakinya. Gitu. Oke, jadi konsul kembali lagi Kembali, ya untuk lebih tapi untuk detailnya hasil labnya kan kesan normal, tapi kan kita kan nggak mengobati lab, kita mengobati klinisnya juga, harus lihat juga tuh lokalnya gimana, payudara yang bekas dioperasi ada nggak muncul baru, regionalnya di daerah ketiak tadi bekas operasi gimana, muncul baru nggak itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini tadi mudah-mudahan untuk Ibu Ida tadi sudah cukup menjawab gitu ya. Baiklah, ini bagi penanya email silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Hormat lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan serta asal kotanya ya. Jangan lupa acara ini juga bisa di streaming di YouTube channel kami di Dr. Kue Elsinta TV ya. Dan dokter lanjutkan dulu, nih pertanyaan pertama yang dari email ini dari Alea. Ibu Alea usianya 29 tahun dari Jakarta. Mau dijawab ya dok ya. Halo dokter, saya mau tanya kenapa ya areola di payudara sebelah kiri saya sering berubah-ubah bentuknya. Padahal saya nggak hamil atau menyusui. Apakah ada hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon? Kebetulan siklus haid saya tidak teratur. Kalau untuk bentuk areolanya sendiri terkadang normal, namun terkadang seperti berbenjol-benjol, dok. Apakah perlu diperiksakan? Saya takut berbahaya atau tumor. Mohon tanggapan, terima kasih. Areola, dok. Ya, jadi areola itu kan adalah bagian payudara ya. Jadi yang warna gelap dan darah putihnya nipple area kompleks. Kita bisa lihat kalau tadi berubah seperti apa ya? Maksudnya apakah dia berubah warnanya, berubah jadi luka atau jadi borok gitu ya? Bentuknya tapi ya bentuknya. Tapi bentuknya kan gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau ada benjolan, kita harus tahu benjolannya seperti apa. Kadang benjolan itu ada juga yang di bawah puting, yang dibilang oh kayaknya ganas tapi kesannya jinak. Nah memang harusnya emang diperiksa sih sebenarnya ke dokter. Dia akan lihat. Karena kan saya nggak bisa lihat nih sekarang. Dia akan lihat, dia akan raba bentuknya kayak gimana, terus dia akan menyarankan pemisahan apa yang tepat untuk
ibu ini. Oke, gitu. kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf dok kalau untuk keluhan lain seperti kan gatal gitu ya di area mungkin puting atau areola itu jadi ini nggak sih, karena kan waktu itu sempat diskusi juga dengan dokter kulit gitu ya. Bisa jadi itu mungkin alergi, tapi bisa juga kemungkinan yang kanker payudara yang jenis lain gitu ya, kan jenis macam-macam tuh katanya. Memang kita bisa mendede semua dengan apakah istilahnya dermatitis pada kulit ya, atau Paget disease. Yang pasti kalau dokternya itu melihat, dia akan tahu, oh ini kemungkinan dermatitis, oh ini kemungkinan Paget disease, karena dasarnya dulu saya sebagai dokter umum pun dikasih tahu cara membedakan antara kelainan kulit non cancer dan kelainan kulit yang cancer gitu. Tapi memang ada langsung aja ke dokter gitu ya, nggak bisa menduga-duga lihat contoh di internet, baca-baca gejala gitu. Karena kan ya memang internet ya cukup bagus menurut saya internet cukup bagus. Cuma pengalaman dokter tentu di rumah sakit gitu ya, bertemu dengan pasien-pasien yang banyak gitu, lebih kaya wawasannya dibandingkan dengan hanya melihat dari internet. Iya, belum tentu juga sumber yang dibaca mungkin akurat atau apa ya. Udah terlanjur ditelan mentah-mentah gitu mentah-mentah terus pasiennya jadi stres. Iya. Yang tadinya jinak dia jadi stres segala macam itu kan. Jadi resiko juga gitu ya, pikiran kita, emosional kita gitu ya. Jadi perlu dikelola juga tuh ke arah situnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dulu dari Ibu Firdaus dari Bekasi. Ini pertanyaannya, dok, di tengah-tengah bagian dada saya, tepatnya di antara dua payudara saya, terdapat gerinjel-gerinjel, dok. Gerinjel-gerinjel seperti kelenjar. Saya sudah berhenti menyusui. Nah, gerinjel-gerinjelnya tersebut jelas teraba tapi tidak nyeri, hanya tidak nyaman. Hanya saja tidak nyaman. Usia saya masih 27 tahun, apakah harus dioperasi atau ada obat untuk menghilangkannya? Terima kasih. Obat minum ya atau obat apa gitu ya? Jadi harus diketahui benjolan itu sudah berapa lama dulu. Terus letaknya gimana, terlihat warnanya seperti apa. Kadang benjolan di daerah payudara bisa aja di daerah kulitnya saja tuh. Daerah kulit jadi payudara itu kan di bawah kulit. Berlapis-lapis gitu. gitu. Jadi bisa aja hanya di kulit saja. Benjolan itu bukan hanya ada di misalnya di tengah payudara ya. Tadi saya bilang tengah payudara ya. Di antara dua payudara. Di antara dua payudara. Jadi di antara dua payudara itu kan tidak ada jaringan payudara tentunya kan ya. Ya kan, misalnya di daerah tulang dada ini kan, itu kan nggak ada jaringan payudara. Bisa aja penyebaran, tapi bisa juga itu benjolan jinak seperti kista kecil, kista aterom gitu misalnya. Jadi jangan keburu khawatir. Memang lebih enak sih sebenarnya ketemu dokternya dulu. Benar. Terus biar jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi nanti kalau ke dokter tuh ditanya dengan sejelas-jelasnya. Karena ada beberapa dokter itu menjelaskannya itu dengan detail. Dia sangat detail sehingga pasien tuh nyaman. Nah itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang butuh diskusi gitu ya, tanya jawab tentunya ya untuk memastikan lebih detail lagi seperti apa. Dokter, kalau yang tadi kan ada jinak, ada ganas. Nah kalau yang jinak itu yang sering dengar kan FAM gitu ya dok ya, itu yang katanya jinak sih tapi sering dengar juga udah bedah gitu terus datang lagi, ada seolah-olah timbul lagi gitu ya. Apakah memang, jadi bagaimana dok, apakah resiko dari jinak, ke ganasnya itu juga cukup banyak juga kejadian atau memang tergantung dari tadi lifestyle juga atau bagaimana dok? Yang tadi ini bilang itu FAM, itu kan fibroadenoma mammae, memang jinak. Cuma ada subtipe sendiri pada FAM itu yang berisiko menimbulkan keganasan. Jadi banyak tipenya lagi gitu ya? Ada 6 tipe, kemungkinan ada tipe ini nih yang bisa bikin ganas. Atau ada benjolan lain misalnya dengan komponen-komponen tertentu, ada UDH gitu ya. Itu ya ada resiko menimbulkan keganasan. Jadi memang kalau misalnya ada benjolan, sudah diangkat, terus misalnya rutin, nanti dokternya bilang kamu rutin ya, mungkin kita evaluasi 6 bulan misalnya, atau kita evaluasi setahun. Atau kalau kamu ada keluhan, kamu datang ke saya, ada benjolan. Itu memang harus dilaksanakan sebenarnya sih. Jadi ada follow up tadi ya. Karena benjolan payudara itu ya bisa hilang sebenarnya kalau misalnya dengan lifestyle yang bagus, apalagi kista ya.
dengan lifestyle, dengan olahraga, makan makanan yang jauh lebih sehat lah. Iya, itu yang bukan zaman sekarang ya, yang cepat saji ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi kan apakah tadi bisa dihilangkan dengan obat atau beda, ya itu baiknya memang diskusi dulu, nanti saran-sarannya baru diikuti ya dok ya. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dokter Dian, kita jeda dulu deh kalau begitu, dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai apakah semua benjolan payudara itu kanker bersama dengan Dr. Rian Fabian Sofyan, SPB Kaong, dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi di Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Rian, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi memang sebelum ke closing statement, jadi yang aku makin pahami di sini adalah deteksi dini itu selalu jauh lebih baik begitu ya dok ya. Mungkin juga untuk menekan atau menyelamatkan masa depan kita semua nih, khususnya kaum perempuan, para Kartini Indonesia, menyelamatkan ya tadi waktu, tenaga, biaya yang bisa aja jadi jauh lebih banyak keluar kalau kita sudah terlanjur datangnya tuh udah case-nya cukup stadium lokal lanjut gitu misalnya. Lambat tadi ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara teknologi yang makin canggih, dokternya juga makin capable di bidangnya gitu ya dok ya. Sebenarnya kalau untuk bicara treatment cancer tuh kalau dengan deteksi dini tuh lebih cepat, lebih baik tuh bagaimana dok gambarannya? Jadi dengan treatment yang makin baik, makin canggih gitu ya, tentu harus dibarengi dengan deteksi dini sebenarnya. Makin cepat cancer itu terdeteksi, makin baik hasilnya. Baik itu dari segi kesintasan atau survival rate, atau dari segi kosmetik. Apalagi sekarang sudah ada, mungkin di bedah onkologi sudah ada divisi sendiri, onkorekonstruksi. Jadi selain mengangkat benjolannya atau kankernya, kita bisa juga merekonstruksi sehingga secara estetik, secara kosmetik sama gitu dengan sisi sebelahnya. Yang paling penting adalah sebenarnya sih ditekankan adalah deteksi dini. Program pemerintah tentang deteksi dini tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan stadium yang lokal lanjut. Perlu pengobatan macam-macam ya. Kalau stadium dini itu mungkin setelah operasi, mungkin ada tindakan lanjutan seperti kemoterapi atau sinar, tapi setidaknya dengan quality of life atau kualitas hidup yang bagus, dengan tidak perlu lagi memakai, kan kalau yang lokal lanjut perlu oksigen, perlu dirawat, perawatan lebih lama, tentu cost-nya lebih tinggi. Kalau pada stadium dini, ya udah setelah dioperasi selesai, gitu. Jadi kalau saya berpikir, mungkin di media ini saya bilang deteksi dini itu penting sekali. Baik itu dari pasiennya, baik itu dari tenaga kesehatannya. Tentu tenaga kesehatan yang di puskesmas pun tahu. Benjolan ini di payudara, curiga apa, tahu. Tentu dia akan langsung merefer ke dokter bedah atau bedah onkologinya. Dirujuk lah pasti. Pasti akan refer. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut kalau ada benjolan yang dirasa, oh ini kok beda ya dari sebelum-sebelumnya, udah langsung aja konsultasi ke dokternya. Makin cepat makin baik. Jangan sampai tunggu-tunggu atau mencari obat-obat alternatif lain yang nggak jelas. Iya loh, sekarang kan kita harus edukasi juga masyarakat kita tentang pengobatan yang tidak jelas. Minum apa gitu, obat-obat apapun gitu ya. Sehingga bukan karena minumannya, menunda ke dokternya itu, gitu. Kan mungkin dikasih minuman itu minuman sehat, jamu, sehat untuk orang kita sehat, tapi kan menundanya itu yang ke dokter yang salah. Jadi kayak buying time gitu ya dok? Iya. Apalagi kan di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin gitu ya ada yang udah deh gitu kan pemeriksaannya nanti dulu deh ditunggu dulu sampai ya. Nah itu bagaimana tuh dokter? Sekarang kan ya syukur alhamdulillah pemerintah kita sudah mencanangkan ya protokol kesehatan dengan baik, apalagi di Jakarta ya. Ya menurut saya rumah sakit di sini sudah
sangat baik menerapkan protokol kesehatan, baik itu untuk pasiennya, baik untuk nakesnya, sehingga jangan khawatir untuk segera berobat atau segera menanyakan ke dokternya, dan jangan menunda-nunda. Itu, saya intinya jangan khawatir dan jangan menunda-nunda. Dan jangan terlampau cuek aja, jangan terlampau cuek juga iya, gitu. Berarti kan nggak menunda-nunda dong ya. Iya. Artinya jangan terlalu khawatir. Oh yaudah. Terus jangan menunda untuk menanyakan ini ke yang ahlinya. Karena kau bisa aja nanya ke temen, teman tuh kan nggak belajar tentang tumor kan. Bisa aja lihat di internet, bisa, tapi kan belum tentu apa yang dikatakan internet itu semuanya benar. Jadi baiknya datang ke ahlinya, datang ke dokter, tanyakan, dok ini saya kenapa? Dok saya perlu apa lagi? Pemeriksaan apa lagi? Jadi makin cepat terdeteksi kanker payudara, makin baik hasilnya. Ya tentu kan baik keluarga atau masyarakat ya lebih senang kalau kamunya masih ada. Kan? Jadi bebannya juga jadi jauh lebih berkurang gitu ya dok ya. Kualitas hidupnya tadi jadi jauh lebih baik juga gitu ya. Jangan lupa juga mungkin bagian selain deteksi dini, kitanya juga bisa mengendalikan faktor resiko yang bisa kita intervensi gitu ya dok ya. Betul, itu penting juga. Olahraga dan lifestyle ya. Artinya ya semua dokter akan bilang jangan merokok, jangan minum alkohol. Ya emang itu mengganggu sih sebenarnya. Mengganggu metabolisme, sebagai radikal bebas. Jangan lupa olahraga dan makan makanan sehat itu sih. Oke, dokter karena waktunya juga terbatas. Jadi closing statementnya dok, gitu kan. Mumpung hari ini tadi kan masih bulan Oktober gitu ya. Silakan dok. Jadi memang mumpung ini adalah orang-orang tahunya bulan Breast Awareness Cancer. Ya udah di rumah diperiksa apakah ada benjolan dengan sadari. Bila ada masalah, kekhawatiran, baiknya ketemu dengan dokternya. Nanti dokternya akan menjelaskan apalagi tindakan selanjutnya. Tentu banyak sekali rumah sakit sekarang ini mumpung ini bulan breast awareness tentu menawarkan promosi segala macam ya tentu ya. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan promosi itu mumpung bulannya gitu. Mungkin satu lagi yang saya mau tekankan, lebih cepat lebih baik sebenarnya untuk mengetahui apakah tumor itu ganas atau tidak. Oke, lebih seperti itu ya dok ya. Terima kasih dokter Rian telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga Mbak Rini. Berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Rian ya. Iya, selamat. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.